Saudara, diberitakan dari situs tribunnews.com, 2 tentara Israel meninggal dunia dalam pertempuran lawan Hamas di jalur Gaza Utara. Ini berita pagi ini, ya, Minggu 30 Juni 2024, yang diterbitkan pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan coba lihat saja, dan sepertinya ini adalah gambar dari kedua militer Israel yang meninggal dunia, dan kita akan coba baca di sini bagaimana pemberitaannya. Radio Tentara Pendudukan Israel mengumumkan tewasnya seorang sersan dan seorang kolonel cadangan dalam pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza Utara pada hari Jumat yang lalu, 28 Juni 2024 malam. 2 tentara lainnya terluka parah dalam pertempuran itu. Israel mengonfirmasi kematian keduanya melalui situs pasukan pertahanan Israel yaitu IDF pada hari Sabtu kemarin, 29 Juni 2024. 2 tentara Israel yang meninggal dunia diidentifikasi sebagai Yair Avitan, umur 20 tahun, dari Ra'anana, seorang pejuang di Batalion 890 Brigade Parasut, dan Yakir Shmuel Teitelbaum, umur 21 tahun, dari Ma'ale Adumim, seorang pejuang di Batalion 77 Formasi Sa'ar Megolan. Dikatakan juru bicara Tentara Pendudukan Israel melaporkan seorang prajurit dari Batalion 13 di Brigade Golani dan seorang perwira dari Batalion Rotem di Brigade Givati terluka parah dalam pertempuran yang terjadi di jalur Gaza Utara dan dipindahkan untuk perawatan ke Rumah Sakit Beilinson, lapor Yediot Ahronot pada hari Sabtu kemarin, 29 Juni 2024. Selain itu, Tentara Pendudukan mengumumkan 22 tentara Israel terluka dengan berbagai tingkat cedera selama 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kematian Tentara Pendudukan Israel yang diakui telah meningkat menjadi 670 sejak 7 Oktober 2023 yang lalu, termasuk 318 orang meninggal dunia dalam pertempuran darat di Gaza. Ya. Pada Sabtu kemarin, Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, membenarkan para pejuangnya meledakkan alat anti personel terhadap pasukan Israel yang menembus lingkungan Sujaya sebelah timur kota Gaza dalam sebuah penyergapan yang disiapkan di Israel. Sejumlah tentara Israel tewas dan terluka dalam penyergapan itu. Dalam penyergapan yang telah dipersiapkan sebelumnya, Mujahidin Al-Qassam meledakkan perangkat anti personil dengan kekuatan Zionis yang menyerang ke lingkungan Al-Suzaiyah sebelah timur kota Gaza. Ya, ledakan tersebut dikatakan menyebabkan anggota pasukan terbun dan terluka, kata Brigade Al-Qassam dalam pernyataannya. Al-Qassam mengatakan helikopter Israel terdeteksi mendarat untuk mengevakuasi mereka. Ya, jadi kita lihat ada 2 tentara militer Israel yang di sini akhirnya menjadi korban, ya teman-teman ya. Lalu kita akan coba melihat juga jumlah korban yang diberitakan di situs tribunnews.com ini. Saat Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 37.834 jiwa dan 86.858 lainnya terluka sejak Sabtu pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu hingga Sabtu kemarin, 29 Juni 2024. Dan ada 1.147 kematian di wilayah Israel seperti dilaporkan Anadolu.
Sebelumnya, Israel mulai membombardir jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina yaitu Hamas meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang lalu untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948 ya. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di jalur Gaza setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023 yang lalu. Sementara itu, lebih dari 8.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel menurut laporan pada Desember 2023 yang lalu. Nah, jadi teman-teman, kita melihat di sini dulu ya, yang paling pertamanya adalah bahwa ada dua tentara militer Israel yang akhirnya meninggal dunia ya saat melakukan pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza Utara. Ya, kita masih belum tahu bagaimana kepastiannya apakah benar seperti itu ya, tapi melihat dari apa yang disampaikan lewat situs tribunnews.com ini bahwa memang perlawanan dari Hamas itu juga terus berkelanjutan, bahwa kita melihat dari sini mereka juga tidak mau menyerah begitu aja. Nah, saya pikir kalau misalnya pun ya Israel yang kemudian yang pertama sekali mengalami sebuah goncangan gitu ya, yang mendadak atau serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, ya wajar saja juga kalau misalnya mereka nggak mau berdiam diri seperti apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwasanya mereka juga akan melakukan respon, dan respon mereka itulah yang membuat hari ini begitu banyak ya korban meninggal dunia warga sipil di wilayah Gaza ya. Jadi teman-teman, itu aja dulu yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Tentunya kita berharap ya, jangan terlalu banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu soal ini semua ya, yang tidak berdosa begitu dan akhirnya menjadi korban oleh karena serangan-serangan dari kedua belah pihak, baik dari Israel dan juga dari Hamas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.